Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, semoga hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa lagi di channel Agus Priyatmojo dalam edisi Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Sobat semuanya, tanggal 17 Agustus adalah hari sakral bagi bangsa Indonesia, di mana hari itu merupakan momentum bersejarah yang mengingatkan masyarakat akan makna kemerdekaan dan nasionalisme. Nah, bagi sobat semuanya, mungkin di hari ini di tanggal 17 Agustus berbagai perayaan, karnaval dan pagelaran biasanya dilakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat selalu punya cara sendiri untuk memperingatinya. Namun yang tak pernah luput dari sorotan Hari Kemerdekaan adalah lomba-lombanya, dengan berbagai macam lomba yang dibawanya. Kegiatan ini sukses mengingatkan kembali akan pentingnya Hari Kemerdekaan. Selain itu, lomba-lomba tersebut sangat bermanfaat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, terkhusus bagi anak-anak. Mengikuti lomba dan ikut merasakan suasana menyambut Hari Kemerdekaan juga merupakan salah satu media untuk menanamkan dan memupuk nasionalisme bagi anak. Sayangnya, perayaan kemerdekaan Indonesia yang biasanya berlangsung semarak dan massal kini menghadapi dilema, yaitu pandemi. Perayaan akbar, lomba-lomba yang menjadi ajang berkumpulnya masyarakat, dan deretan kegiatan menyambut kemerdekaan yang biasanya digelar mau tidak mau harus ditiadakan. COVID-19 sukses membuat pemerintah membatalkan perayaan besar-besaran peringatan ke-75 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kesempatan untuk memupuk rasa nasionalisme dan semangat kemerdekaan seolah-olah hilang dengan ditiadakannya acara-acara tersebut. Padahal di masa pandemi ini, nasionalisme dan semangat kemerdekaan harus tetap tumbuh. Untuk tahun ini, nuansa akan sangat berbeda dari sebelumnya. Kita akan merayakan peringatan tersebut dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhirnya. Kondisi ini telah mendistruksi dan membawa dampak yang luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan segenap anak bangsa.
Wabah ini memang banyak menghabiskan fokus perhatian pemerintah dan kita semua pada penanganannya. Begitu babak belurnya kita menghadapi pandemi ini, melumpuhkan sektor-sektor kehidupan, membuat semua orang mesti mampu beradaptasi dan memulihkan diri dari keterkejutan situasi saat ini. Pandemi telah mengubah kehidupan kita secara drastis. Perkantoran mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dihentikan sementara untuk dialihkan dalam kelas daring. Aktivitas ibadah dijalani secara personal dan dilakukan di ruang-ruang privat. Rumah menjadi pusat kegiatan selama wabah belum teratasi. Ketidakpastian yang menghantui contohnya adalah kita harus memikirkan nasib diri dan orang-orang sekitar. Apakah diri ini akan aman dari serangan virus yang datangnya tanpa permisi? Apakah esok kita masih tetap dipekerjakan? Setelah kita mendengar kabar tentang banyak orang tiba-tiba terkena PHK, banyak perusahaan dan pelaku usaha terseok-seok menghidupi karyawannya dan berujung gulung tikar. Pandemi memang mengorbankan banyak hal dari hidup kita, termasuk kemerdekaan diri, seperti harus lebih menahan diri untuk melakukan transaksi pembelian, lebih menahan diri untuk belanja barang yang tidak dibutuhkan agar uangnya bisa dialokasikan sebagai tabungan atau dana darurat. Penyebabnya lagi-lagi adalah kita tak pernah tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung. Jadi semestinya kita bersiap atas kemungkinan terburuk dengan merencanakan segalanya secara matang, termasuk siaga secara finansial. Kemudian apakah kita perlu mendefinisikan ulang makna merdeka ketika pandemi seperti sekarang? Jika merdeka diartikan sebagai kebebasan, berarti saat ini kita tengah terpenjara, terkungkung dalam ruang gerak yang sempit dan tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan hal-hal yang kita senangi sekalipun rasanya sulit sekali saat pandemi seperti ini. Sobat semuanya, peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia hendaknya dapat dijadikan sebagai ajang memetik pembelajaran dari spirit dan teladan para pendiri bangsa yang telah mewariskan spirit kebersamaan, gotong royong, gigih berjuang,
ketangguhan dan daya adaptasi yang telah teruji dalam menggapai cita-cita kemerdekaan, serta upaya membangun kemandirian dalam menggapai kehidupan yang lebih baik di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi. Semua ini dapat menjadi modal bangsa dalam mengakselerasi kebangkitan untuk Indonesia maju. Ini dengan perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia, spirit bangkit untuk masa depan yang lebih baik dalam menggapai Indonesia maju harus dapat menjadi modal yang melandasi setiap derap langkah dan tindakan seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi segala rintangan dan tantangan berkelanjutan pembangunan, terlebih di tengah kondisi global yang masih kurang menguntungkan akibat pandemi COVID-19 atau Corona. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 kemerdekaan kita setidaknya memiliki beberapa modal dasar yang telah diwariskan para pendahulu bangsa yang dapat dikapitalisasi sebagai faktor pengungkit untuk bangkit menuju Indonesia maju. Sejak dahulu kala, nilai-nilai gotong royong, kerjasama, dan empati telah tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketangguhan, pantang menyerah, dan daya adaptasi para pendahulu bangsa dalam merebut kemerdekaan telah pula terbukti mampu membawa perjalanan bangsa Indonesia keluar dari belenggu penjajahan merebut kemerdekaan dan keluar dari masa-masa sulit, sekaligus membuktikan Indonesia sebagai bangsa besar dan bangsa petarung. Spirit ini semakin relevan di tengah kondisi bangsa kita yang tengah menghadapi dampak pandemi COVID-19 atau Corona, dan secara paralel berjuang untuk memastikan 3 prioritas, yaitu Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh dapat berjalan optimal pada tataran implementasi sehingga dipastikan dapat bersinergi guna bangkit dalam menggapai Indonesia maju. Indonesia maju sejatinya merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta simbolisasi dari Indonesia yang mampu memperkokoh kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu sobat, makna kemerdekaan tahun ini bukan hanya sebagai kata, tetapi sesungguhnya sebagai kesempatan bagi segenap anak bangsa di seluruh Indonesia. Perkembangan situasi global yang kurang menguntungkan akibat dampak pandemi COVID-19 atau Corona hendaknya dapat menjadikan kita semakin bersatu dalam keberagaman, gotong royong, tangguh dalam menghadapi tantangan, mendorong kecepatan, mentransformasikan Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh dengan dukungan akselerasi transformasi digital guna bangkit untuk Indonesia maju.
bangkit untuk Indonesia maju yang menjadi tujuan kita bersama sudah barang tentu membutuhkan lompatan besar, utamanya dalam mendukung akselerasi serta upaya sungguh-sungguh dalam terus membangkitkan sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan segenap komponen bangsa ini. Melihat kondisi sekarang, langkah pemerintah untuk meniadakan kegiatan secara langsung dan mengganti ke acara virtual sudah efektif. Pemerintah tetap berupaya agar masyarakat dapat merasakan makna dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri, walaupun caranya berbeda dari biasanya. Hal tersebut harusnya menjadi cerminan bagi masyarakat Indonesia dengan mengikuti cara-cara tersebut. Masyarakat tetap mampu memupuk rasa nasionalisme dan semangat kemerdekaan dengan cara mereka sendiri dengan memanfaatkan teknologi sekarang. Mengadakan lomba-lomba Agustusan secara virtual bisa dilakukan. Merancang lomba yang syarat akan makna kemerdekaan bisa dipilih sebagai alternatif menggantikan lomba-lomba Agustusan sebelumnya. Cara ini dapat dipilih dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Cara lain bisa dilakukan dengan meramaikan HIPE di kemerdekaan melalui sosial media. Sosial media bukan hal baru sekarang ini. Masyarakat dapat memanfaatkan plafon tersebut dengan membuat dan menyebarkan konten yang berbau nasionalisme. Penggunaan sosial media yang bijak ditambah lagi dengan momentum yang pas akan membuat gebrakan tersendiri di benak masyarakat. Memasang bendera dan atribut Hari Kemerdekaan juga tetap bisa dilakukan oleh masyarakat, terkhusus di daerah yang belum terjangkau teknologi. Ini adalah cara lama yang harus dipertahankan. Walaupun dengan suasana corona, pemasangan bendera dan atribut kemerdekaan akan membantu menciptakan suasana Hari Kemerdekaan. Jika ditengok lagi ke belakang, paham nasionalisme di Indonesia sendiri muncul karena adanya keinginan masyarakat untuk terbebas dari belenggu penjajah. Masyarakat perlu lepas dari ketidakadilan dan memerdekakan wilayahnya. Artinya, pribadi yang satu dengan pribadi yang lain memiliki tujuan dan nasib yang sama, hingga muncullah pergerakan dan keinginan yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Dengan berjalannya waktu, paham nasionalisme dan semangat kemerdekaan tidak hanya membara ketika Indonesia dijajah atau ketika Indonesia memiliki sengketa perebutan wilayah. Namun, paham tersebut beradaptasi sedemikian rupa karena keinginan untuk mencapai dan mempertahankan cita-cita bangsa.
saat ini di masa pandemi, musuh kita sekarang memang bukan penjajah, melainkan virus dan keegoan diri sendiri. Namun masyarakat bangsa ini masih memiliki tujuan dan nasib yang sama, yaitu menyudahi pandemi COVID-19 atau virus corona. COVID-19 atau virus corona dan dampak yang dibawanya memang menghilangkan beberapa tradisi yang ada, namun bukan berarti bisa melunturkan nasionalisme dan semangat kemerdekaan begitu saja. Dengan adanya corona atau virus COVID-19 dan tepatnya momentum hari kemerdekaan, harusnya hal ini menjadi peringatan untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Kita memiliki nasib yang sama, mengusir pandemi ini dari wilayah Indonesia. Jadi mari bekerja sama dengan mematuhi peraturan yang sudah dibuat, mengedepankan protokol kesehatan, dan mendukung satu sama lain demi tercapainya tujuan terbebasnya bangsa dari penjajah corona. Sobat semuanya, walaupun Indonesia saat ini masih dalam keprihatinan akibat pandemi virus corona atau COVID-19, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tetap berlangsung hikmah dan meriah. Walaupun tidak secara nyata berkumpul dalam satu ruangan atau satu tempat, kita tetap memupuk kebersamaan, keyakinan bahwa pandemi ini akan cepat selesai. Tentunya kita selalu kompak, selalu bersama-sama, seiring seia sekata untuk mengusir penjajah yang namanya COVID-19 atau Corona dengan cara mencuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan kalau tidak perlu, dan tentunya selalu waspada dan jaga imun agar tetap sehat. Seluruh elemen bangsa dalam hal ini perlu mengingat bahwa momentum hari kemerdekaan dapat dirayakan dengan berbagai cara yang mungkin terlihat berbeda dari tahun sebelumnya. Namun secara substansi tetap sama. Substansi utama dalam setiap perayaan hari kemerdekaan sejatinya adalah kontribusi atau partisipasi publik untuk menumbuhkan dan membangkitkan semangat serta jiwa nasionalisme. Baik sobat, dalam semangat kemerdekaan hari ini menjadi pengingat bahwa sebuah perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Untuk itu di hari momen kemerdekaan menjadikan salah satu
untuk bersatu bersama dalam mengatasi pandemi COVID-19 serta meningkatkan aspek sektor baik perekonomian, pendidikan, dan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Waktu hari ini di mana kita harus membuang ego masing-masing agar kemerdekaan dapat kita rasakan bersama-sama. Kemerdekaan hari bukan lagi akhir kemerdekaan, tetapi adalah sebuah perjuangan. Perjuangan yang harus bersama-sama dan saling bersatu padu dalam berjuang dari kemerdekaan di tengah COVID-19. Kemerdekaan juga untuk menciptakan ide-ide baru yang mana mewujudkan cita-cita bangsa yang berlandaskan Pancasila. Namun percayalah bahwa kita bisa melalui dengan mudah bila semua masyarakat Indonesia bersatu tanpa saling menjatuhkan di momen kemerdekaan ini. Alangkah eloknya kita tidak sekedar merayakan, tetapi cobalah resapi makna sebenarnya dari sebuah kemerdekaan itu sendiri. Majulah Indonesiaku, kita pasti bisa. Tradisi boleh beda, suasana boleh tak sama, namun nasionalisme perlu terus dijaga. Dirgahayu ke-75 tahun negeriku, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jayalah selalu Indonesiaku. Tetap patuhi protokoler kesehatan untuk Indonesia makin maju, merdeka, dan bebas dari jajan wabah pandemi COVID-19 atau Corona. Baik sobat semuanya, demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di momen hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini. Semoga negara kita semakin jaya, semakin makmur, dan selalu dihindarkan dari segala mara bahaya, bencana, penyakit, dan sebagainya. Dan tetap berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi sobat semuanya yang kebetulan baru pertama kali menemukan channel ini, mohon ritunya untuk mensubscribe karena subscribe sobat semuanya adalah sangat berarti buat saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, tentunya dengan video yang lebih menarik dari yang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.